Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai di halaman 153. Nah, kita akan baca rincian tentang tauhid ya. Siapa saja tauhid itu, jenisnya apa saja. Nah, kita akan baca di sini. Na'am qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa tawaghitu katsiratun. Tauhid itu ada banyak. Ya, tawaghit itu jamak dari tauhid dan maknanya sudah kita bahas di atas ya. Ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in ya. Nah, tauhid itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Ya, dan pentolannya, kepala-kepalanya itu ada 5. Ya, ai zu'ama'uhum wa muqalliduhum khamsatun. Ya, pimpinan alias kalau bahasa kita ya pentolan itu tadi. Pentolan tauhid itu ada 5. Yang pertama iblis la'natullah. Iblisu la'anahullah. Pentolan tauhid yang pertama adalah iblis la'anahullah. Lalu yang kedua man ubida wa huwa radin, dan siapa yang disembah dan dia ridho terhadap persembahan itu. Lalu yang ketiga wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, dan siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Lalu yang keempat wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Pentolan tauhid yang keempat adalah siapa yang mengklaim, siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Lalu yang kelima wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa yang berhukum dengan bukan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berhukum dengan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, jadi 5 ini adalah pentolan tauhid. Nah, kita baca satu persatu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, pentolan tauhid adalah iblis. Iblis huwa syaitonur rajim. Iblis itu adalah syaiton yang terlaknat. Ya. Alladzi qala Allahu lahu, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis ini, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh atasmu wahai iblis laknatku, laknat Allah sampai hari kiamat. Ya, dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Wa kana iblis ma'al malaikati fi suhbatihim ya'malu bi'amalihim. Dulu iblis itu bersama malaikat ya, berteman, maksudnya di surga dulu kan ada iblis, ada malaikat, ada Nabi Adam kan begitu. Nah, dan beramal pula seperti malaikat itu. Nah, walamma umira bisujudi li Adam, ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, dhahara ma fihi minal khabathi wal ibai wal istikbari, maka nampaklah dalam diri iblis itu dari kejelekan dan juga kesombongan. Fa'aba wastakbaro, maka dia tidak mau, dia enggan. Iba ya, apa ini enggan, dia enggan dan dia sombong. Ya, tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau untuk memenuhi perintah Allah begitu. Wa kana minal kafirin, dan semenjak itu dia menjadi termasuk ya yang kafir. Fatarada min rahmatillahi azza wa jalla, maka dia diusir. Faturida min rahmatillahi azza wa jalla, dia diusir dari rahmat Allah azza wa jalla. Allah mengatakan tentang hal tersebut, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka sujud semua kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, dia menolak, dia enggan, dan dia istikbar, dia sombong, dan dia termasuk dalam golongan yang kafir.
Nah, ini iblis laknatullah. Nah, jadi inilah iblis ya. Dan perlu mungkin kita tambahkan, sekarang apa beda iblis, jin, dan setan, kan begitu. Nah, untuk lebih menambahi ilmu kita ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa iblis, ini iblis dulu nih ya, iblis itu adalah abul jin. Iblis itu adalah abul jin, bapaknya para jin. Ini tadi kan disebutkan oleh Syekh Utsaimin, iblis itu dulu tempatnya di surga dan beramal seperti amalannya para malaikat. Nah, dia ini adalah induk dari para jin, abul jin kalau istilahnya saya Sa'di gampangannya ya. Nah, ini iblis, paham ya? Jadi jin-jin yang lahir darinya yaitu keturunannya iblis ini, mafhum. Nah, lalu yang kedua jin ya. Jin itu ya berarti anak turunannya iblis ini ya. Nah, kan tetapi para ulama menyebutkan ya, di antaranya Ibnu Jarir dalam tafsirnya, bahwa jin ini yang pertama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api ya kan, karena memang bapaknya apa, iblis itu awalnya kan diciptakan dari api ya. Terus anak pinaknya, nah itu seperti kita ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan Adam dari tanah, anak turunan Adam demikian. Nah, jadi jin ini adalah putune iblis begitu gampangannya. Nah, jin ini ada yang baik, ada yang buruk begitu. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik ya disebutkan oleh para ulama ya, ada yang sholat ya seperti kita, memiliki kewajiban seperti kita, puasa, zakat dan sebagainya. Bahkan memiliki masjid-masjid ya, sholat di masjid-masjidnya, kumpul, dakwah dan sebagainya. Nah, ini jin yang baik. Nah, jin yang jelek ya, nah kafir ya, memurtadkan manusia dan sebagainya ya, seperti nah manusia ini ada yang baik ada yang jelek, mafhum. Lalu yang ketiga setan. Apa itu setan? Nah, setan ini dikatakan para ulama, setan ini dari golongan jin dan manusia. Setiap orang atau setiap jin yang mengajak kepada kesesatan, kepada kesalahan, mengajak untuk bermaksiat ya, khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan pada Allah, nah itu namanya setan, paham ya. Jadi iblis ini abul jin ya, nenek moyangnya jin ya. Jin ini berarti kan turunannya iblis ini, tapi ada yang baik ada yang jelek ya. Lalu setan itu umum untuk manusia dan jin begitu. Nah, tambahannya mafhum insyaallah. Baik, kemudian kita baca ya, pentolan tauhid yang kedua ya adalah waman abada wa huwa radin. Yang dimaksud waman ubida wa huwa radin, ini salahnya, harusnya ai ubida min dunillah, yaitu siapapun yang disembah selain Allah, wa huwa radin an yu'bad, dalam keadaan dia ridho untuk disembah, min dunillah, dia ridho untuk disembah, untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Fa innahu min ru'usit tawaghid, karena ya, inilah sesungguhnya yang merupakan pentolan tauhid, waliyadzubillah. Wa sawaun ubida fi hayatihi au ba'da mamatihi, sama saja dia disembah ketika hidup ataupun setelah matinya. Idza mata wa huwa radin bidzalika, kalau memang ketika sebelum matinya dia ridho terhadap persembahan itu ya, maka dia tauhid. Nah, dari sini keluar dari definisi ini Nabi Isa, saya contohkan. Nabi Isa kan tidak ridho untuk disembah ya, yang salah yang nyembah kan begitu. Adapun contoh yang apa ridho untuk disembah ini seperti Fir'aun, Namrud dan yang semisal. Mereka ya, dua orang itu nyuruh manusia untuk nyembah kepada dia, paham. Nah, ketika dia mati pun kan ya seperti itu ya, dia belum tobat ya, walaupun memang ada 6 ayat yang menunjukkan Fir'aun tuh mau tobat tetapi dihalangi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya mati dalam keadaan tidak tobat. Ya, seperti inilah contohnya ya, Namrud ya. Lalu Fir'aun ini orang yang menyuruh manusia menyembah dia, ini tauhid.
Lalu yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Lihat. Kelima, artinya kata Syekh Utsaimin, ay man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa yang mengajak manusia untuk menyembahnya. Wa illam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawagid. Walaupun manusia tidak mau nyembahnya, tapi dia nyuruh manusia untuk nyembah dia. Sawaan ujiba lima da'a ilaihi am lam yujib. Sama saja, ya, ada yang mau nerima ajakannya untuk nyembah dia atau tidak terima. Ya seperti contohnya seperti Namrud dan Fir'aun. Kan ada ya yang disuruh nyembah lalu nyembah beneran, ada yang disuruh nyembah mereka lalu tidak mau. Contoh, paham ya? Taib. Kemudian yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib. Pentolan tauhid yang keempat adalah ya, siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Ini wal ghaib kata Syekh Utsaimin, ma ghaba 'anil insani wa huwa nau'ani. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Dan gaib ini ada dua. Waqi' mustaqbal. Ya. Yang gaib yang nyata dan gaib ya, yang masa datang. Fa ghaibul waqi' nisbiyun. Gaib yang nyata ini adalah perkara yang nisbi. Yakunu li syakhsin ma'luman wal akhar majhulan. Bisa jadi bagi sebagian orang tahu, sebagian yang tidak tahu. Tidak tahu. Ya, ini contoh ya apa? Ya mungkin antum dan adik antum misalkan gitu aja. Satu di kamar, satunya di dapur. Ketika antum di kamar, mungkin nggak tahu kan adiknya baru ngapain, ya, baru ngerjain apa atau apa kan begitu. Ini gaib waqi', maksudnya tidak tahu dari sisi kitanya. Ya, tapi kalau mungkin ibu antum di dekatnya adik antum, ya, di dapur itu kan tahu. Ya, oh adiknya baru ngerajang berambang misalkan. Ya. Nah, paham. Ini yang waqi' dulu. Lalu yang kedua gaib mustakbal. Apa maksudnya gaibul mustakbal? Ini hakiki. Ya, hakikiyun ini perurusannya urusan yang pasti. La yakunu ma'luman li ahadin illallah. Ya, tidak ada yang tahu masa yang akan datang kecuali Allah semata. Ya, au man atla'ahu alaihi minar rusuli, atau siapa yang Allah berikan ilmunya dari para rasul. Faman idda'a ilmahu fahuwa kafirun. Maka siapa yang mengklaim dia tahu ilmu gaib ini, gaib yang akan terjadi masa datang ini, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasul. Allah dengan tegas mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah semata. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Wa idza kana Allahu azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah fa inna man idda'a ilmal ghaib faqad kadzdzaba Allah azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar. Maka ketika Allah azza wa jalla memerintah nabinya Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada semua bahwa tiada yang tahu ya ilmu gaib di langit maupun di bumi ini, enggak ada yang tahu kecuali Allah, maka siapa yang mengklaim tahu ilmu gaib berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, mendustakan kabar ini. Kan jelas sekali ini Allah mengatakan tidak ada yang tahu urusan gaib siapapun yang ada di langit dan bumi ini. Ya, maka kalau ada orang klaim ini ada yang tahu tentang yang masa datang dan sebagainya, maka itulah ya, itulah yang dikatakan sebagai ya orang yang mengetahui ilmu gaib, mengklaim mengetahui ilmu gaib. Wa naqulu li haula'i kaifa yumkinu an ta'lamul ghaiba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Maka kita katakan pula pada orang yang mengklaim ilmu gaib itu, gimana kamu bisa tahu ilmu gaib padahal nabi saja tidak tahu ilmu gaib? Hal antum asyrafu amir rasul? Apakah kamu yang lebih mulia ataukah rasul yang lebih mulia? Mulia mana kamu dengan rasul? Fa in qalu nahnu asyraf minar rusul. Kalau
mereka menjawab kami lebih mulia dari para rasul, kafaru bihadzal qaul. Otomatis dia kafir dengan ucapan tersebut. Wa in qalu huwa asyrafu fanaqulu limadza yahjubu anhul ghaib wa antum ta'lamunahu. Kalau mereka mengatakan, oh rasul yang lebih mulia dari kami, maka kita jawab, ya kenapa kalau begitu Allah menutupi ilmu gaib kepada rasul, lalu kalian lebih tahu dari rasul? Ya, paham? Jadi kalian tuh lebih mulia mana sama rasul? Kalian tuh rasul. Kalau lebih mulia rasul lah, rasul aja nggak tahu ilmu gaib kok kalian lebih tahu. Nah, ini kan perkara yang mustahil kan begitu. Waqad qala Allah azza wa jalla an nafsihi, dan sungguh Allah telah mengatakan tentang dirinya sendiri, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha tahu atas perkara yang gaib, maka Allah tidak nampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun, illa man irtadha min rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan rasul, fa innahu yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sungguh ya akan berjalan di depan dan belakangnya pengintai, ya. Nah, jadi Allah mengklaim, Allah mengatakan di sini tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah dan orang yang diberitahu oleh Allah. Ya, contoh kita ketahui misalkan siapa? Nabi Khidir, kan ada 3 kejadian. Nabi Khidir melubangi apa? Melubangi kapal, lalu membunuh anak kecil, ya, lalu apa? Yang ketiga membangun bangunan yang hampir roboh. Nah, 3 perkara itu semua ya diketahui setelah masa datangnya terjadi kan begitu. Tapi Nabi Khidir mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Khidir itu di surat Al-Kahfi bahwa Nabi Khidir tidaklah melakukan ya, semuanya sendiri, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut di ayat ini, ya. Kecuali siapa yang diridhoi oleh Allah untuk diberitahu perkara tersebut dari kalangan para nabinya. Wa hadhihi ayatun tsaniyatun tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Maka ini adalah ayat kedua yang menunjukkan kufurnya siapa yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Waqad amara Allah Ta'ala Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyu'lina lil mala'i biqaulihi, dan sungguh Allah telah memerintah Nabi Muhammad untuk mengumumkan kepada semua manusia dengan firman-Nya, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya, Allah mengatakan, yang memerintah Nabi untuk berkata, katakan wahai Nabi Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan pada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah, dan aku wala a'lamul ghaib, dan Nabi Muhammad mengatakan aku tidak mengetahui ilmu gaib. Wala aqulu lakum, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Kata Allah terhadap Nabi, aku ini hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jelas kan? Jadi semua yang dibawa oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi, semua adalah wahyu semata. Mafhum? Taib, ini 4 pentolan tauhid. Satu lagi berhukum dengan selain hukum Allah. Nanti ini ada pembahasan agak panjang. Ya, kita insya Allah akan bawakan pada kesempatan berikutnya. Maksudnya bagaimana, karena ini perlu pendetailan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.